Untuk bibit yang baru datang dari pengiriman, perlunya diberikan perlakuan khusus untuk mengurangi stres pada bibit ini agar bisa tumbuh subur dan tidak mengalami kematian. Kebetulan di sini saya baru saja kedatangan bibit yang dikirim dari Malang, Jawa Timur ya. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita langsung eksekusi. Perihal pertama yang harus kita lakukan pada saat bibit kita sudah datang, yaitu secepat mungkin kita lakukan pembukaan packingan untuk mengeluarkan bibit di dalamnya. Adapun tujuan kita melakukan pembukaan ini secepatnya yaitu karena di dalam packingan ini terbatasnya oksigen ya. Apabila kita lama-lamakan dalam proses pembukaan ini, maka tingkat kestresan pada bibit ini akan semakin besar yang dapat menyebabkan bibit kita mati ya, ataupun gosong. Hal inilah yang biasanya menyebabkan pada saat proses pengiriman bibit yang kita pesan, apabila terlalu lama datangnya, maka hasilnya akan zong ataupun bibitnya mengalami stres yang tinggi dan daunnya menjadi gosong. Jadi perlunya kita untuk mengetahui sebelum kita membeli bibit agar presentasi pada saat bibit datang itu bisa masih segar ataupun setidaknya tidak gosong. Proses packing juga sangat berpengaruh ya untuk tingkat presentasi keberhasilan bibit ini. Kalau bibit yang dikirim kepada saya ini, saya rasa untuk packingannya sangat bagus ya, dan tentunya aman. Jadi perlunya kita untuk memilih para penjual bibit yang memang sudah recommended ya. Bisa dicek di video sebelumnya cara membeli bibit agar dapat memilih seller yang benar ataupun yang amanah. Linknya ada di deskripsi ya kawan-kawan. Oke, untuk proses pembukaan packingannya sudah selesai, alhamdulillah. Dan bibit yang dikirimkan itu masih lumayan segar ya, tidak ada daun yang gosong. Padahal untuk interval waktu pengirimannya yaitu 3 hari ya, alhamdulillah. Untuk varian ataupun jenis bibit yang dikirim ini yaitu jenis Halloween ya, Halloween seedless, dari asal negaranya yaitu Ukraina. Oke, untuk hal yang kedua, ini merupakan hal yang menurut saya paling penting ya.
pada saat bibit baru saja kita lakukan pembukaan packingannya, usahakan untuk tempat penyimpanan ini kita simpan di tempat yang terang ya, akan tetapi tidak terkena sinar matahari secara langsung dan juga tidak terkena hujan secara langsung. Kemudian kita siramkan air cucian beras pertama kepada bibit anggur kita yang baru datang sebagai suplai nutrisi ataupun sumber energi untuk menyembuhkan tingkat stres pada bibit kita. Untuk jumlahnya saya sesuaikan dengan jumlah polybagnya karena kecil, saya hanya memberikan sedikit saja, dan proses pemberian ataupun penyiraman ini hanya saya lakukan 1 kali dalam interval waktu 1 minggu ya. Setelah 1 minggu disimpan di belakang rumah, barulah saya pindahkan di tempat yang terkena sinar matahari pagi minimal ya. Hal ini bertujuan untuk mengajarkan atau membiasakan bibit anggur kita terkena sinar matahari secara langsung ya. Dan untuk penyimpanan di depan ini usahakan hindarkan dari curah hujan ataupun air hujan secara langsung ya, karena dapat menyebabkan terlalu lembabnya media tanam pada bibit anggur kita. Dan jangan lupa lakukan penyiraman menggunakan air leri ataupun air cucian beras ya. Pada saat penyimpanan di tempat ini, interval waktu pemberian atau penyiraman ini biasanya saya lakukan 2-3 hari sekali, sesuai dengan kondisi media tanamnya. Apabila sudah kering, baru kita lakukan penyiraman. Untuk penyimpanan di tempat ini biasanya saya menyimpannya dari kisaran 1-2 minggu ya, barulah saya lakukan proses penanaman bibit ini, sampai menunggu bibit ini benar-benar sudah terlihat subur dan mulai terjadinya pertumbuhan pada pucuk. Sembari kita menunggu bibit ini benar-benar sudah subur dan siap untuk dilakukan penanaman, maka sebaiknya kita sudah menyiapkan tempat ataupun media tanam yang akan kita gunakan untuk menanam bibit ini. Sambil menunggu bibitnya subur dan media pun sudah kita siapkan untuk diinkubasi selama 1-2 minggu ya. Jadi setelah bibitnya sudah siap ditanam dan media pun udah siap juga, kita lakukan proses penanaman. Oke, mungkin untuk kali ini sekian dulu yang bisa saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam satu hobi, salam pengangguran dari Kalimantan Barat.